Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Resyan Rasabila dengan NIM 211363030. Pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan materi dari mata kuliah Geografi Tanah dengan judul Pengantar Geografi Tanah. Pertama, dimulai dengan pengertian, di mana tanah pada dasarnya memiliki berbagai pengertian berbeda, dilihat dari sudut pandang. Namun, secara umum diartikan sebagai bahan padat dari hasil interaksi pelapukan dan aktivitas geologis oleh suatu bahan induk atau batuan keras yang mendasarinya. Ilmu yang mempelajari tentang tanah dinamakan dengan pedologi. Pedologi membahas mengenai faktor dan proses terbentuknya tanah, karakteristik tanah, serta distribusi tanah. Tanah atau soil merupakan lapisan kulit bumi yang terletak di permukaan bumi paling atas yang terbentuk dari hasil pelapukan dan penghancuran batuan induk dan tumbuhan hewan yang telah membusuk, yang merupakan media bagi tumbuhnya tanaman. Lanjut kepada syarat utama dari pembentukan tanah yang terbagi atas dua. Pertama adalah tersedianya bahan asal atau batuan induk. Kedua adalah adanya faktor yang mempengaruhi bahan induk. Bahan induk tanah berbeda dengan batuan induk. Bahan induk tanah merupakan bahan hasil pelapukan batuan induk, sedangkan bahan induk bersifat lepas-lepas, sementara batuan induk bersifat padu. Faktor-faktor yang bekerja setelah pengelompokan bahan induk tanah dapat dikelompokkan menjadi faktor aktif dan faktor pasif. Faktor aktif dalam pembentukan tanah adalah iklim dan organisme tanah. Faktor pembentuk tanah pasif adalah relief, bentuk lahan, bahan induk, dan waktu. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari campuran mineral dan bahan organik. Campuran mineral dapat berupa batu yang telah lapuk, sementara bahan organik berasal dari tumbuhan atau hewan yang telah mati dan terurai. Tanah sangat bermanfaat, terutama untuk keberlangsungan hidup tumbuhan. Tanah di bumi tidak langsung ada secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa proses yang panjang dan memakan waktu yang lama, sampai ratusan hingga ribuan tahun. Lanjut kepada pendekatan geografi tanah yang terbagi atas tiga. Pertama, pendekatan geologi, di mana lapisan permukaan bumi berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya alam, sehingga membentuk regolit. Kedua adalah pendekatan pedologi sebagai ilmu tanah dan ilmu pengetahuan alam murni, di mana pedo diartikan sebagai gumpal tanah, sedangkan tanah diartikan sebagai bahan padat atau mineral organik. Yang ketiga adalah pendekatan edapologis, yang berarti edapos dengan arti bahan tanah subur dan tanah adalah media tumbuh tanaman. Kemudian lanjut kepada komponen utama tanah. Tanah terdiri dari 4 komponen utama, yaitu bahan mineral, bahan organik, udara, dan air tanah. Pada gambar di bawah diperlihatkan susunan utama tanah berdasarkan volume dari suatu jenis tanah, dengan tekstur lempung, berdebu, dengan perbandingan bahan padat dan ruang udara tanah yang seimbang. Dari gambar di atas, dapat terlihat bahwa tanah mengandung 50% ruang peripoli terdiri dari udara, air, volume fase padat menempati ruang lebih kurang dari 45% bahan mineral tanah dan 5% dari bahan organik. Pada kandungan air yang optimal untuk pertumbuhan tanaman, maka presentasi pori-porinya adalah 25% dan 25% lagi oleh udara. Di bawah kondisi alami, perbandingan udara dan air selalu berubah-ubah, tergantung pada cuaca dan faktor lainnya. Bahan penyusun tanah yang disebut terdahulu, seperti bahan mineral, bahan organik, serta air saling bercampur di dalam, sehingga susah dipisahkan oleh satu sama lain. Mineral anorganik dalam tanah berasal dari pecahan-pecahan batuan yang berukuran kecil, serta jenis-jenis mineral lainnya merupakan sumber hara potensial dan dapat menyediakan untuk tanaman. Hampir semua unsur hara kecuali nitrogen. Ukuran mineral-mineral anorganik ini sangat bervariasi, berukuran kecil hingga besar seperti pasir dan kerikil. Sedangkan untuk ukuran koloid dilihat sangatlah kecil, sehingga hanya dapat hingga besar seperti pasir dan kerikil. Sedangkan untuk ukuran koloid dilihat sangatlah kecil, sehingga hanya dapat dilihat dengan mempergunakan mikroskop elektron. Mineral mineral tanah yang ada yang mudah lapuk dan ada yang susah untuk melapuk, seperti tanah kuarsa.
Bahan anorganik yang belum atau sudah melapuk ini merupakan sumber dari unsur N, yaitu nitrogen, yang menjadi bahan utama dalam tanah. Hasil pelapukan bahan organik antara lain adalah humus yang bersama-sama dengan koloid serta bahan aktif dalam tanah sebagai gudang penyimpanan atau pelepasan unsur hara bagi tanaman. Lanjut kepada pembentukan tanah secara umum. Satu adalah pelapukan, yaitu batuan yang tersingkap dari permukaan bumi akan mengalami pelapukan tanpa merubah susunan kimianya. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya pelapukan, seperti sinar matahari, perubahan suhu yang ekstrim, dan hujan. Interaksi antara batuan dengan atmosfer dan hidrosfer ini memicu terjadinya pelapukan kimiawi. Hal ini menyebabkan batuan menjadi tidak stabil dan rapuh, atau cracking, sehingga mudah ditumbuhi tumbuhan seperti lumut. Kedua adalah pelunakan. Setelah batuan menjadi lapuk, maka air dan udara akan mudah merembes masuk ke dalam batuan tersebut, sehingga terjadi pelapukan dalam batuan. Pada tahap ini, calon makhluk hidup atau organic matter mulai dapat tumbuh di lapisan permukaan batuan karena sudah terdapat air dan udara yang dapat mendukung kehidupan. Contohnya adalah lumut. Lumut tersebut dapat membuat batuan yang menjadi berlubang sehingga dapat dimasuki oleh tumbuhan yang kecil. Yang ketiga adalah penumbuhan, yaitu tahap mulai ditumbuhi oleh tumbuhan perintis seperti rumput dan tumbuhan kecil. Akar tumbuhan tersebut masuk ke dalam batuan dan perlahan-lahan menghancurkannya. Ini disebut pelapukan biologis. Air yang membawa asam humus juga dapat menyebabkan terjadinya pelapukan pada batuan. Batuan yang hancur tersebut akan menjadi unsur mineral pembentuk tanah. Keempat, yaitu tahap penyuburan, di mana batuan mengalami pelapukan mulai subur. Hal ini dikarenakan oleh bahan-bahan organik yang tercampur dengan batuan. Misalnya dedaunan dan bangkai hewan. Batuan yang sudah menjadi tanah yang subur akan dapat ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan. Kemudian lanjut kepada faktor pembentukan tanah. Yang pertama ada bahan induk tanah. Tanah bukan merupakan hasil dari pelapukan batuan induk secara langsung, akan tetapi tanah merupakan hasil perkembangan lebih lanjut dari hasil pelapukan batuan induk yang disebut dengan bahan induk. Bahan induk tanah dapat berasal dari batuan induk yang langsung berada di bawahnya, di mana in situ soil pans material batuan induk yang lokasinya jauh dari lokasi keberadaan bahan induk tanah saat ini, atau terjadinya transported soil parents material. Batuan sebagai bahan induk dapat dibedakan atas. Pertama adalah batuan vulkanik, di mana batuan ini terbentuk dari pembekuan magma yang naik di dalam maupun dalam perut bumi dekat dengan pusat magma, yaitu batuan beku plutonik. Yang kedua adalah batuan sedimen, yang merupakan batuan yang terbentuk akibat sedimentasi baik oleh air maupun oleh angin. Batuan endapan ini dapat terjadi dari bahan endapan yang telah diendapkan berjuta-juta tahun yang lalu, sehingga mengeras dan menjadi batu atau bahan endapan baru, sehingga belum mengeras sama sekali. Yang terakhir adalah batuan metamorf yang berasal dari batuan berku atau sedimen yang akibat tekanan dan temperatur tinggi yang berubah menjadi batuan yang lain. Lanjut kepada faktor pembentuk, yaitu iklim, di mana unsur ini dalam pembentukan adalah curah hujan, suhu dan kelembapan udara. Unsur-unsur iklim tersebut menentukan kelembapan dan suhu tanah yang menentukan watak pelapukan mineral yang dalam bahan induk tanah. Dan organisme yang merupakan faktor pembentuk tanah aktif bersama dengan iklim. Peranan organisme sangatlah luas dalam pembentukan tanah, mulai dari penghancuran batuan melalui eksreksi akar tanaman tingkat tinggi hingga pembentukan hara oleh mikroorganisme tanah. Organisme yang berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah antara lain adalah membuat proses pelapukan baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi. Pembantu proses pembentukan humus, mempengaruhi jenis vegetasi terhadap sifat-sifat tanah yang terjadi di daerah beriklim seperti di Eropa dan Amerika. Lanjut kepada faktor pembentukan, yaitu relief atau topografi, di mana topografi dapat mempercepat atau memperlambat kegiatan iklim, sedangkan waktu mempengaruhi dalam menentukan jenis dan sifat-sifat tanah. Baik,
Baik, segitu saja hasil pembahasan materi dari geografi tanah, pengantar geografi tanah yang disampaikan oleh saya sendiri. Mohon maaf ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.